Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SPM Channel. Ya, mohon maaf buat teman-teman ya. Saya sudah lama, mungkin hampir 1 bulan ini nggak bikin video. Cuman ya memang gimana ya istilahnya, video itu kan buatin ketika kita itu ya, saya hanya ingin bersenang-senang, saya hanya ingin berbagi. Terus kemudian ketika saya mungkin ada aktivitas, terus kemudian saya repot atau mungkin kok malas gitu ya, harus nggak bikin, itu mungkin masalah sih sebenarnya. Harusnya kan konsisten bikin video. Nah, ini udah lama nggak upload. Saya mau membahas tentang ya sedikit analisa lah, analisa bahwa pasca pandemi. Jadi menurut saya kondisi bengkel setelah pandemi ini, kita semua kan berharap kondisinya semua membaik, ada peningkatan yang signifikan karena pandemi sudah berlalu. Tapi prakteknya kan tidak seperti itu. Di prakteknya itu bengkel umum, bengkel resmi ya relatif ada kenaikan, tapi sedikit sekali kenaikannya. Itu kenapa? Ya karena memang banyak faktor ya menurut saya. Karena faktor pertama adalah kondisi hari ini banyak orang-orang atau konsumen, bahkan kita itu kesulitan di finansial. Karena sudah lama 2 tahun pandemi itu membuat tabungan kita atau mungkin bahkan sampai dengan ada yang jual aset dan yang lain-lain untuk mengcover kondisi kemarin. Sekarang giliran kita mau bergerak, kita kehabisan peluru. Diibaratkan kita mau berperang itu, kita sudah siap, kita mau perang, tapi kita kehabisan peluru. Jadi kalau kita mau hari ini mau mengembangkan usaha kita, ini saya ngomong bengkel loh ya. Jadi banyak teman-teman yang memang satu, kita sudah kehilangan dana talangan yang seharusnya buat pengembangan usaha itu, tapi terpakai untuk kondisi pandemi kemarin. Itu ya. Terus kemudian konsumen itu sekarang juga lebih jeli, lebih teliti. Jadi istilahnya karena kondisi keuangan atau finansial, maka banyak pilihan buat konsumen itu. Contohnya sederhana, saya biasanya ganti spare part itu orisinil terus karena memikirkan jangka panjang keawetan. Hari ini itu konsumen lebih berpikir yang penting bisa jalan dulu aja, karena yang paling penting adalah isi perut. Nah, sepeda motor yang penting bisa jalan, dia masih bisa pakai. Dan ketika penggantian spare part itu ya mungkin nggak semua lah, ada beberapa yang memang orang itu fanatik dengan spare part genuine ya. Tapi ada kebanyakan konsumen yang lebih memilih berhemat. Dalam artian, contoh, kalau saya ganti genuine mungkin butuh uang 200.000, tapi ketika ganti yang biasa mungkin butuh uang 100.000. Nah, hari ini banyak orang yang memilih di 100.000 itu. Artinya apa? Mereka tidak seberapa memikirkan nanti ini keawetannya berbeda yang dengan yang genuine loh, Pak, Bu. Ya, mereka nggak apa-apa mas, yang penting bisa jalan dulu aja, nanti kalau memang sudah ada uang ganti yang orisinil mas. Nah, jadi hari ini itu kebanyakan konsumen memilih seperti itu. Artinya apa ya, mungkin efeknya buat bengkel umum kayaknya sih efeknya nggak seberapa besar. Tapi kalau bengkel resmi, saya gini ya, bukan kita pesimis ya, tapi kalau bengkel resmi hari ini memang ada penurunan. Menurut saya pasti enggak mungkin enggak saya saja, mungkin teman-teman yang lain juga mengalami ada penurunan unit entry, penurunan istilahnya sales ability ya, kemampuan menjual mekanik itu turun pasti, karena unitnya turun, performa turun. Cuman apakah kita harus istilahnya, apakah kita sudah menyerah? Enggak juga. Apakah kita harus pesimis? Enggak juga. Kita harus tetap optimis bahwa keadaan ini akan berubah, keadaan ini akan menjadi lebih baik. Cuman memang butuh waktu, butuh proses. Nah dalam jeda waktu itu
mungkin ya, ini kan mungkin, kalau saya kan hanya menganalisa ya. Saya menganalisa itu, jadi dari bengkel itu 3 bulan terakhir, atau saya ngomong 3 bulan terakhir ini, itu tidak ada pergerakan naik, cenderung signifikan, stagnan lah, nggak ada kenaikan yang signifikan, nggak ada, tapi istilahnya kondisinya stabil di posisi ya, naik turunnya nggak seberapa banyak, jadi jauh dari kata normal. Nah, bahkan hari ini itu bisnis yang lain, usaha yang lain itu sudah banyak yang mengalami imbas yang luar biasa. Tapi untuk bengkel ya, kalau diomong minus atau rugi nggak pernah sebetulnya kalau bengkel itu rugi. Cuman memang buat operasional biasanya sisanya cuma sedikit. Nah, itu bengkel. Jadi kesimpulannya bahwa hari ini itu perkembangan bengkel atau keadaan bengkel belum membaik, belum normal. Kemudian bengkel resmi relatif lebih berat karena kondisinya hari ini orang lebih memilih berhemat. Karena mereka berhemat, maka istilahnya mereka juga berpikir 2 kali untuk mengeluarkan uang yang lebih besar karena kondisi keuangannya masing-masing. Jadi poinnya, perekonomian belum membaik, kondisi keuangan kita atau konsumen kita itu juga belum membaik. Terus kemudian mereka punya pilihan. Nah, hari ini banyak yang istilahnya ini saya tidak menjelekan siapapun ya. Jadi banyak konsumen yang istilahnya ke bengkel itu hanya ganti oli saja, nggak servis. Banyak konsumen yang ke bengkel itu ganti oli, terus ada spare part yang lain, sudah waktunya ganti atau mungkin ini waktunya ganti, tapi ditunda dulu karena memang belum ada dananya. Jadi buat bengkel resmi juga sama. Jadi kebanyakan hari ini itu performa turun. Kenapa? Karena banyak orang yang datang ke bengkel itu hanya ya mungkin istilahnya ganti oli, terus mama ganti part-part yang ringan ya, istilahnya tanpa jasa, nggak istilahnya servis dan yang lain-lain. Itu enggak, itu kebanyakan ya. Makanya unitnya mungkin, kalau penurunan unitnya saya kira sama dengan pandemi itu, naik turunnya nggak banyak. Jadi masih ada unitnya, cuman tidak bisa naik signifikan. Nah, untuk bengkel umum juga sama, cuman bedanya bengkel umum itu karena mereka bisa jualan semua imitasi atau yang biasa, maka itu pilihan. Mungkin banyak sepeda motor yang minta ganti spare partnya yang biasa. Itu trennya. Jadi menurut saya, apakah ada yang salah di bengkel? Nggak ada yang salah juga, memang itu pilihan. Jadi hari ini kita mau menjual apa saja itu sebenarnya kan pilihan kita, kecuali memang kalau di bengkel resmi kan tidak boleh menjual yang tidak genuine. Jadi harus genuine semua yang kita jual. Tapi kalau bengkel umum kan bisa menjual semua, jadi itu terserah mau jual apa saja boleh kalau di bengkel umum. Artinya menurut saya mengamati bahwa usaha bengkel istilahnya 3 bulan ini belum ada perkembangan yang signifikan, masih berkembangan. Ada kenaikan, tapi kenaikannya itu sedikit sekali, kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, istilahnya flat aja, nggak ada kenaikan yang signifikan. Artinya kondisi bengkel hari ini masih berat, masih belum normal. Jadi sabar, ayo tetap berusaha, ayo tetap istilahnya menawarkan promo, kemudian apapun itu kita lakukan selama itu memang untuk support bengkel kita. Oke, itu sharing saya hari ini. Jadi mohon maaf lama nggak bikin video sekali juga. Saya hanya menganalisa beberapa bengkel jadi saya itu bulan kemarin berapa, bulan ini berapa, terus 3 bulan yang lalu berapa. Jadi per bulan itu naik berapa unit, naik berapa ribu jasanya, naik berapa ribu spare partnya, itu memang ada datanya. Saya selalu catat itu karena itu buat analisa. Mudah-mudahan teman-teman juga mencatat sehingga bisa komen di kolom komentar apakah mungkin teman-teman ada yang ya kondisinya sudah membaik, sudah bagus dan sudah normal, atau mungkin masih sama dengan apa yang saya alami gitu. Jadi menurut saya bukan masalah di bengkelnya, tapi memang kondisi konsumen kita memang belum ada biaya atau mungkin keterbatasan dana, bingung membagi, sehingga karena motor itu bukan kebutuhan pokok,
yang penting bisa jalan, maka mungkin servisnya agak ditunda, penggantian mungkin agak ditunda, kalaupun ganti mencari yang lebih murah. Itu kondisi konsumen hari ini. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.